Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Pak Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menunjukkan pokok bahasan tentang fisika inti, tetapi untuk sub reaksi inti. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan reaksi inti. Reaksi inti adalah proses perubahan susunan inti atom akibat tumbukan dengan partikel-partikel yang berenergi tinggi dan terbentuklah inti baru yang berbeda dengan inti semula. Secara sederhana, reaksi inti dapat dituliskan, lihat di dalam kotak, yaitu inti untuk A ditembak dengan partikel A kecil menghasilkan inti baru B besar dan partikel B kecil serta energi yang dibebaskan atau diberikan besarnya Q. Secara sederhana, reaksi ini dapat dituliskan yaitu, lihat tanda panah, A besar kurung A kecil, B kecil kurung B besar. Di mana A kecil itu partikel penembak, masanya M kecil, A besar itu inti asal induk, masanya M besar, B inti asal. Hasil B partikel yang dipancarkan, Q energi yang dihasilkan atau yang diserap selama terjadinya reaksi. Nah, energi kinetik minimum supaya reaksi terjadi yang dimiliki oleh partikel A kecil, EK minimum sama dengan 1 plus M per M besar kali harga mutlak daripada Q. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, masih berkaitan dengan reaksi inti. Pada reaksi inti ini berlaku yang pertama itu hukum kekalahan nomor atom, yang kedua hukum kekalahan nomor massa, yang ketiga hukum kekalahan energi, yang keempat yaitu hukum kekekalan momentum. Nah, kita perhatikan reaksi yang paling atas itu ada partikel P dengan nomor atom F, nomor massa B, menembak inti induk X dengan nomor atom E, nomor massa A, menghasilkan inti baru dengan nomor atom G, nomor massa C, serta partikel baru yang dihamburkan nomor atom H, nomor massa D, serta energi yang dibebaskan. Maka dalam hal ini, seperti saya katakan tadi, yaitu berlaku hukum kekekalan nomor atom. Lihat yang paling atas kiri, E tambah F, nanti harus sama dengan G ditambah H. Yang kedua, yaitu hukum kekekalan nomor massa. Yaitu, lihat yang kiri dan kanan, A plus B harus sama dengan C plus D. Nah, nanti berlaku hukum kekekalan energi. Jadi nanti cari selisih massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Ketemulah nanti energi yang dibebaskan atau diperlukan. Perhatikan yang paling bawah beberapa reaksi inti dengan notasinya. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tadi tentang hukum kekalahan nomor atom dan hukum kekalahan nomor massa. Contoh soal berikut yaitu reaksi nuklir yang penting terjadi pada tahun 1902 ketika Robert Sedgwick membombardir sebuah target berilium dengan partikel alfa. Analisis percobaan menunjukkan bahwa terjadi reaksi sebagai berikut, yaitu 2He4 ditambah dengan 4B9 akan menjadi 6C12 dan partikel X dengan nomor atom Z dan nomor massa A. Ditanyakan X dalam reaksi itu apa? Nah, ingat tadi berdasarkan hukum kekalahan nomor massa, maka lihat yang kiri dan kanan, nomor massa yaitu 4 tambah 9 harus sama dengan 12 ditambah dengan A. Sehingga A-nya yaitu 13 kurang 12 sama dengan 1. Berdasarkan hukum kekalahan nomor atom, lihat yang kiri dan kanan reaksi di atas, 2 tambah 4 sama dengan 6 tambah Z.
Sehingga Z sama dengan 6 kurang 6 sama dengan 0. Sehingga menjadi X-nya yaitu 0x1 yang sama dengan neutron, yaitu 0n1. Jadi ZXA-nya itu adalah neutron. Untuk mempermudah nanti menyelesaikan soal-soal dalam reaksi inti, silakan mengingat yaitu partikel berdasar sama lambangnya yaitu proton, lihat yang dalam tabel 1p1, neutron 0n1, elektron min 1n0, positron 1n0. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan, masih berhubungan dengan reaksi inti, bagaimana menghitung besar kalor yang dibebaskan atau diperlukan dalam reaksi inti. Kita kembali ke reaksi inti yang tadi, yaitu A kecil, partikel penembak ditambahkan pada inti induk A besar, menghasilkan inti hasil lebih besar, dan partikel baru B kecil serta Q. Nah, di mana Q itu bisa dihitung yaitu selisih massa sebelum reaksi dengan sesudah reaksi, yaitu MA besar tambah MA kecil min MB besar ditambah MB kecil kali 931 per mu, di mana nanti massa inti induk, massa inti hasil, massa partikel penembak, dan partikel hasil itu harus dalam mu. Nah, jika Q lebih besar daripada 0, itu artinya massa sebelum reaksi lebih besar daripada setelah reaksi. Maka terdapat energi yang dibebaskan. Ini disebut dengan reaksi eksotermik. Yang kedua, jika Q lebih kecil daripada 0, itu berarti massa reaksi setelah reaksi lebih besar daripada sebelum reaksi. Maka terdapat energi yang diserap atau sering disebut dengan reaksi endotermik. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan contoh soal berikut. Reaksi inti sebagai berikut, yaitu 2H4 ditembakkan pada 7N14 menghasilkan inti 8O17 dan partikel 1A1. Tanyakan berapa besar energi yang dilepaskan atau diperlukan pada reaksi inti, dan berapa besar risiko minimum partikel apa agar reaksi dapat terjadi. Nah, kita hitung dulu yaitu massa sebelum reaksi, yaitu massa 2E4 tambah dengan 7N14 ketemu dia 18,005676 mu. Massa setelah reaksi yaitu massa daripada 8O17 ditambah dengan 1A1. Semua dia 18,006958 mu. Sehingga I sama dengan massa sebelum reaksi dikurangi setelah reaksi kali 931 mep per mu. Ketemulah dia min 1,194 mep. Q-nya adalah negatif. Itu berarti massa reaksi sebelum reaksi lebih kecil daripada setelah reaksi. Itu berarti diperlukan energi. Dan nomor B, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel apa supaya terjadi reaksi Kmin sama dengan 1 plus M per M besar kali A gemah Q, yaitu 1 plus 4,02602 per 14,00374 kali 1,194 mep. Sederhanakan, kemudian dia sebuatkan jadi 4 angka di belakang koma, jika minimum yang diperlukan yaitu 1,5353 mep. Jadi begitu adik, mari kita simak materi berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan nomor B, yaitu jenis-jenis reaksi inti. Jenis-jenis reaksi inti ditinjau dari terbentuknya inti baru. Reaksi inti dibagi menjadi dua, yaitu pertama, reaksi fisi adalah terbelahnya sebuah inti berat menjadi dua bagian inti baru yang masanya bersama, yang masanya lebih kecil. Seperti contoh, ini ada uranium ditembak dengan neutron, uranium 92
U238 ditembak dengan neutron 0N1 akan menjadi 36Kr92 plus 56Ba141 plus 3 neutron sama Nc. Contoh yang lain yaitu 92U235 ditembak dengan neutron 0N1 itu akan menjadi 54Xe140 plus 38SR94 dan juga dihasilkan 3 neutron plus energi. Mari kita lihat materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan reaksi yang kedua yaitu reaksi fusi atau fusion. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan inti-inti ringan menjadi sebuah inti yang lebih berat. Contoh reaksi fusi yaitu reaksi inti yang terjadi di matahari dan bintang-bintang, dan juga reaksi pada bom hidrogen. Nah, pada matahari atau bintang-bintang terjadi peleburan hidrogen menjadi inti helium 4. Reaksi ini dapat dilihat tahapannya seperti pada gambar. Yang pertama, tahap awal reaksi yaitu proton dengan proton bergabung membentuk deuterium. 1H1 tambah 1H1 menjadi 1H2 plus positron plus 0,4 F. Yang kedua, deuterium bergabung dengan proton membentuk tritium. 1H1 tambah 1H2 menjadi 2He3 plus gamma plus 5,5 MeV. Tahap yang ketiga, inti tritium bereaksi menghasilkan inti helium. Jadi 2He3 ditambah 2He3 menjadi 2He4 plus 2 daripada 1H1 atau proton plus 0,4 MeV. Jadi begitu adik-adik, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lihat contoh berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang soal-soal berhubungan dengan reaksi fusi atau fisi. Perhatikan bersama reaksi fusi berikut. 1H1 tambah 1H1 menjadi 1H2 plus 1E0 plus E. Ditanyakan berapa besarnya E dalam mega elektron volt jika 1 SMA setara dengan 931 MeV. Jawab, jumlah massa energi sebelum reaksi harus sama dengan jumlah massa energi sesudah reaksi. Nah, karena massanya sudah dalam SMA, kita langsung kalikan 931. Jadi, lihat yang sebelah kiri, massa MH tambah massa MH kali 931 sama dengan massa MH2 plus massa positron kali 931 plus Q. Sehingga Q-nya yaitu ketemu min 0,002 kali 931, Q-nya min 1,862 MeV, itu berarti massa setelah reaksi lebih besar daripada massa sebelum reaksi. Jadi dalam hal ini diperlukan energi supaya reaksi terjadi. Nah, itu adik-adik yang bisa saya berikan tentang reaksi inti. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.